Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat teman semua, kita ketemu lagi di channel dalam rangka belajar bersama yang ngoprek handphone. Untuk video kali ini kita akan melanjutkan video tutorial HP Samsung A20s yang sinyalnya itu bulat ya, sinyal donat, sinyalnya overboden. Oke, kita langsung saja ya. Untuk kali ini kita akan berlanjut dengan pemasangan IC WTR ya. Kita akan coba pasang IC WTR yang baru. Semoga saja dengan pemasangan IC WTR yang baru ini bisa berhasil supaya donatnya itu habis. Supaya sinyal donatnya habis ya, jadi nongol sinyalnya. Oke, udah kita siapkan ya stoknya. Untuk pemasangan IC WTR, karena IC-nya sangat kecil ya, perlu hati-hati dan sabar, jangan panik dan jangan gugup. Ini IC WTR barunya lumayan kecil, tapi untuk komponen handphone ini termasuk masih besar ya, masih banyak yang lebih kecil lagi. Mungkin teman-teman yang belum sempat menonton bagian pertama dari kasus Samsung A20s yang sinyalnya hilang, bisa ditonton di channel MTC. Kita akan coba pemasangan IC WTR. Trik dan tips, mungkin teman-teman punya trik sendiri atau tips sendiri, cuman untuk saya barangkali masih berguna. Sebelum pemasangan kita kasih plug dulu ya, sedikit, jangan banyak-banyak plugnya. Ini hanya untuk berfungsi supaya IC WTR nya itu di saat kita blower nggak loncat ini, biar ada agak nempel dikit. Jadi jangan terlalu banyak, hanya untuk menahan aja ya, karena kan sifatnya plug ini juga kan agak lengket. Jangan lupa juga untuk arahnya jangan sampai salah, jadi yang di atas sebelah sini ya, tipenya ini, jadi arahnya ke sini. Ini bagian bawah, di sini ada tanda titik hitamnya, itu ditaruh sebelah sini. Kalau kebalik bisa korslet. Terus kalau kebalik, bukannya sinyalnya nongol, jadi sinyalnya ya sinyal ini martabak. Kita tempatkan IC WTR nya itu supaya simetris ya, harus lurus, harus simetris ya. Makanya sebelum pemasangan itu harus dibersihkan dulu ya. Tapi biasanya juga untuk tempat pemasangan IC atau posisi IC biasanya dia dari pihak pembuatnya sendiri dia dikasih ini ya, dikasih tanda misalkan garis untuk pembatas ya, ada garis untuk pembatas kita di saat pemasangan atau pergantian supaya lurus. Kita tes lagi ya sebelum kita blower apakah sudah lurus.
ini kita tidak boleh gegabah ya, harus pelan-pelan dan hati-hati. Sebenarnya bisa aja ya sambil dipegang, dipegangin IC-nya dengan pinset kemudian dikasih panas. Cuman kan ini kebetulan posisinya kan deket banget ya sama komponen-komponen yang lainnya dengan kapasitor, resistor yang ada di sekelilingnya itu, sehingga pinsetnya itu susah untuk ini. Kalau misalkan sambil dipegang itu kadang tangan kita bergetar, goyag, jadi bisa merusak ke yang lain ya. Makanya trik saya untuk tipenya ini, kita kasih plug dulu sedikit, kemudian kita pasang IC-nya. Nah, untuk tingkat temperatur blower sendiri dalam posisi seperti ini ya, untuk anginnya itu kita matiin ya, kita nolin. Kalau untuk blower saya ya, kita nolin anginnya itu, dan temperaturnya itu jangan terlalu panas, karena untuk tahap pertama itu kita fokusnya untuk merekatkan dulu ya, untuk supaya nggak goyang aja. Jadi supaya bisa kita panasin lagi tuh nggak goyang, jadi supaya nempel dulu. Temperaturnya itu saya atur di 275 ya, kan biasanya untuk ukuran IC WTR itu kan blower saya di 300 sampai 325, tapi untuk pemasangan tahap pertama ini kita atur di 275, jadi jangan terlalu panas ya, hanya untuk melengketkan aja IC WTR-nya. Terus anginnya kita dinolkan, jadi tidak ada anginnya ya, ada anginnya tapi hanya sekedar ini aja. Oke, kemudian kita coba ya, ini posisinya udah simetris, kita langsung saja. Tuh kan dia bergerak, jadi emang agak susah kalau diambil dipegang. Ini posisinya dekat banget ya. Memang harus sabar ya sobat, tapi ya jangan patah semangat, jangan putus asa. Kalau memang kita tekun pasti berhasil, tidak ada yang tidak bisa. Oke, kita coba lagi. Nah, kita jangan langsung ya, kita jangan langsung dulu, kita cek dulu. Gini kan tadi pertama sih loncat dia, lari. Nah sekarang nggak loncat, berarti dia udah nempel, cuman belum semuanya. Kita cek dulu simetris apa tidak posisi IC-nya. Sebenarnya gampang sih ya, untuk pemasangan IC ini sebenarnya asal simetris dan lurus. Ntar kaki-kaki yang ada di dalam dari ratusan kaki itu, dia kalau kena panas terus soldernya itu seimbang, dia akan nyari sendiri ya. Jadi ntar juga dia mencari sendiri dia kaki-kakinya, tidak perlu kita luruskan atau apa, dengan dia akan meluruskan sendiri. Yang penting pertamanya itu kita simetriskan dulu posisinya. Oke, seruput dulu kopinya biar nggak tegang. Oke sayang. Nah kalau sudah menempel, kita kasih plug lagi sedikit ya, kita kasih plug sedikit supaya proses pemasangannya lebih gampang. Nah untuk tahap yang keduanya baru kita mengukur atau
menyeting ininya ya, temperaturnya normal seperti kita masang IC seperti biasanya, yaitu dikasih angin kemudian temperaturnya untuk blower saya biasanya kalau untuk IC WTR di 300 sampai 325 ya. Untuk IC WTR agak rentan, dia agak sensitif, jadi jangan terlalu panas, terus juga jangan terlalu lama ya, jangan lebih dari 20 detik di saat pemanasan itu. Jadi asal terlihat dia bergoyang terus ini bergoyang dan mencari kakinya sendiri, berarti itu udah ya. Karena dengan dorongan angin sendiri untuk ukuran IC WTR, dia akan nempel sendiri dengan kaki-kaki yang ada di PCB-nya itu. Buat kita coba ya. Oke, udah. Teman-teman boleh sambil menyentuh-nyentuhnya barangkali untuk meyakinkan supaya kakinya terhubung semua ke bagian PCB-nya. Tapi jangan terlalu ditekan ya, hanya disentuh-sentuh saja. Karena dengan dorongan angin juga biasanya sih sudah cukup ya, dengan dorongan air yang ada di blower itu. Dorongan angin bukan dorongan air. Oke, kayaknya sudah cukup. Jadi sebenarnya gampang, nggak susah-susah banget ya. Tinggal ketelatenan kita, sabar, tidak panik dan juga tidak gugup. Emang awal-awal saya juga kalau pemasangan IC tangannya itu gedek-gedek, kata orang Jawa, gedek-gedek katanya. Makanya yang saya bilang tadi, karena kan komponen bagian samping-sampingnya kan terlalu dekat ya, sehingga kalau kita pegangin dengan pinset agak ke ini ya, agak kesentuh. Takutnya di saat ada panas posisi dari komponen yang lain seperti kapasitor, resistor itu jadi kedorong posisinya itu. Oke, kita diamkan sebentar ya supaya agak dinginan sebelum kita tes. Kita coba, ini udah mulai dingin. Kita coba dulu ya, kita coba pasang, kemudian kita tes apakah ada hasilnya. Biar mesinnya ini nggak bergerak-gerak atau ini ya, berubah-ubah posisinya, kita kasih baut 1. Kasih baut 1 mesinnya supaya bisa menahan, jadi di saat pengetesan kita nggak was-was. Kita pasang dulu, jangan lupa ya ini untuk ini kabel antennya terutama itu, karena dia sebagai penguat sinyal. Kita siapkan kartu untuk yang pengetesannya. Oh, ini yang punya handphone juga ada kartunya. Kemana ini SIM tray-nya ini?
baterainya bersembunyi di balik rimba. Oke, kita akan coba ya, cek. Kita coba masukkan SIM tray-nya. Tidak perlu dirapih dulu ya, untuk pengetesan cukup seperti ini. Sekalipun penguat sinyalnya ada di sini ya, tapi untuk pengetesan sinyal itu ada apa enggak cukup ya ini. Kita akan coba nyalakan dulu handphonenya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita berdoa saja mudah-mudahan dengan mengganti IC WTR-nya ini sinyal donatnya kabur dan datanglah sinyalnya.